siang Ibu. Iya, selamat siang. Baik, perkenalkan ya Bu, nama saya Nova Nurrawati, fisioterapis yang kebetulan pada siang hari ini sedang bertugas yang nanti akan melakukan pemeriksaan kepada anak Ibu. Baik Ibu, jadi di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan anak Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk menjawab pertanyaan dari saya? Iya, saya bersedia. Untuk nama anak Ibu siapa kalau boleh tahu? Namanya Priyanka. Oke, dengan nama Priyanka ya Bu. Oke. Umurnya berapa Bu? Iya, jalan 7 bulan, 6 bulan gitu. 7 bulan. Untuk agamanya Ibu? Saya Islam. Islam. Tapi kayaknya Hindu. Oh, Islam Hindu Bu gitu. Alamatnya Ibu? Kebetulan saya lagi domisili di Indonesia. Saya di Gamping. Oke, Gamping ya. Emang biasanya di mana Ibu? Saya biasanya di India sama. Oh, di India ya Bu. Baik. Lanjut ya Ibu. Iya. Saya akan memberikan pertanyaan. Jadi untuk keluhan yang dirasakan oleh anak Ibu apa? Ini ya. Saya kok ada benjolan di punggungnya gitu. Oh, ada benjolan di punggung ya Bu. Bawahnya itu ada benjolan. Kalau boleh tahu sejak kapan Ibu itu benjolannya? Benjolannya awalnya sih yang waktu dia lahir semuanya normal, kata ibunya normal, semua dia nangis apa segala macam normal. Tiba-tiba dilihat ada benjolan di belakangnya. Saya kira itu benjolan biasa aja, mungkin karena apa digigit apa gitu, saya ngiranya gitu. Tapi lama-lama makin gede benjolannya. Iya, ada di belakang sih. Ya. Pada saat kehamilan atau masa kehamilan, apakah Ibu ada mengonsumsi obat? Obat? Saya iya konsumsi, tapi nggak pernah konsumsi yang acak-acakan gitu istilahnya. Saya selalu ke dokter, jadi kasih resep dokter semuanya. Dari resep dokter ya Ibu? Iya. Pada saat kehamilan juga apakah Ibu melakukan USG? Iya, tetap saya USG ya. Oke, lanjut ya Bu. Pada saat kehamilan itu apakah Ibu ada riwayat penyakit? Saat kehamilan sebenarnya saya ada di diagnosa di riwayat itu tumor jinak di tangan saya. Tumor jinak ya Ibu. Sekarang kalau boleh tahu udah sembuh Ibu tumornya? Saya udah dioperasi, tapi nggak tahu katanya masih ada kadar tumor jinaknya. Jadi pas kehamilan itu apakah Ibu ada kayak periksa lab gitu Ibu? Iya, tetap saya periksa semuanya. Iya, waktu saya hamil tuh itu semuanya kan diperiksa, semuanya normal. Adiknya juga kan diperiksa, katanya normal juga. Cuma ya itu ada tumor, itu aja tumor jinak katanya. Sebelum kesini, apakah Ibu sudah periksa ke dokter? Iya, saya periksa, tetap saya periksa. 5 bulan yang lalu saya periksa, terus katanya belum terlalu kelihatan kan. Terus setelah ini saya periksa lagi, soalnya anak saya kan rewel juga, takutnya ada apa-apa. Terus saya periksa ke dokter, terus dia rujuk ke sini, ke politisi ya pokoknya. Apakah ada foto ronsennya Ibu? Ada? Ya, nanti saya boleh lihat ya Bu? Iya. Jadi terus gitu. Untuk aktivitasnya, si anak ini kesulitan untuk apa tuh anaknya? Kesulitannya itu sih, saya lihat kan dia ada sepupu juga. Iya. Saya lihat sama sepupunya kok beda. Sepupu saya lihat kok anak dari sepupu saya gitu, anak dari cousin saya, dia kok udah bisa ngerangkak, udah bisa duduk gitu, kok ini belum bisa gitu. Terus terus dia rewel-rewel, makanya saya ke dokter aja periksa gitu. Kan ini udah 7 bulan ya Bu, udah bisa tengkurap belum Ibu? Tengkurap belum. Oh belum bisa. Iya. Apakah masih ada keluhan Ibu selain di tadi ada benjolan di bagian punggungnya? Keluhannya apa ya? Itu mungkin dia pipisnya kok kurang. Kan dia neneknya tuh gede, dia keras banget, neneknya sering malam juga
neneknya banyak. Tetap juga kan, tetap kita kontrol, tetap dikasih makan, apalagi udah 7 bulan udah dikasih ini, udah dikasih MPASI. Tapi kok kadar ininya tetap, ipisnya tuh pas kita cek popoknya masih dikit popoknya. Kalau untuk BAB-nya sendiri Ibu kan udah dikasih empasi ya Bu, untuk BAB-nya sendiri bagaimana? BAB-nya dia tetap BAB kok. Ya. Lancar? Ini itu BAK-nya kencingnya kok dikit. Oke, jadi cuman BAK-nya ya Bu yang kencingnya dikit. Makanya kok perutnya kadang kembung kelihatannya, mungkin karena itu kali ya Mbak. Iya Ibu. Baik, mungkin nanti saya akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada anak Ibu ya, biar kita juga tahu anak Ibu terdiagnosa apa, dan nanti kita juga akan memberikan beberapa intervensi agar anak Ibu menjadi lebih baik lagi. Iya, terima kasih ya Iya, Ibu Bu. di sini. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan objektif, di mana pada pemeriksaan objektif ini ada beberapa type yang harus, ada beberapa tahapan pemeriksaan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu ada vital sign, dan kemudian selanjutnya yaitu IPPA atau inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, pada vital sign ditemukan bahwa vital sign baik itu dari segi tekanan darah, kemudian denyut nadi, respiration, suhu, maupun dari tingkat berat dan tinggi si bayi ini normal. Kemudian selanjutnya yaitu di bagian IPPA atau inspeksi. Nah, di bagian inspeksi ini ada 2 tahapan. Yang pertama yaitu inspeksi secara statis dan inspeksi secara dinamis. Nah, inspeksi ini kita lihat yang secara statis. Yang pertama ditemukan bahwa si bayi ini rewel atau sering menangis. Kemudian ditemukan juga untuk wajah si bayi terlihat normal, tidak terlihat adanya asimetris di bagian wajah, kemudian tidak terlihat adanya abnormalitas di bagian tungkai di bagian anterior. Dilihat di view anteriornya tidak ada abnormalitas, di wajah juga tidak ada abnormalitas, mimik wajah juga normal. Kemudian terlihat adanya benjolan di bagian belakang, di bagian posterior, yaitu tepatnya di bagian spine, di mana yaitu di daerah lumbalnya. Kemudian selanjutnya yaitu inspeksi secara dinamis atau secara pergerakan. Dan didapatkan bahwa pergerakan pada bayi atau di bagian tungkai bawahnya itu lebih lemah atau lebih tidak bergerak seleluasa dibandingkan dengan di tungkai atasnya. Itu untuk gerakan ya, untuk yang dinamis pada inspeksi. Kemudian selanjutnya yaitu inspeksi palpasi yaitu dengan menyentuh atau meraba bagian dari tubuh si pasien atau si bayi. Nah, didapatkan saat meraba di bagian yang menonjol tersebut didapatkan adanya perbedaan suhu antara bagian yang menonjol di bagian tulang belakang atau di bagian posterior view-nya, di bagian lumbal menonjol di bagian lumbal itu suhunya lebih panas dibandingkan dengan suhu yang lain. Kemudian didapatkan juga saat palpasi di bagian yang menonjol itu tuh ada kayak lunak, ada rasa lunak tidak seperti di bagian vertebra atasnya. Kemudian dilakukan palpasi di bagian tungkai bawah, terdapat adanya tonus otot yang tinggi atau spastisitas. Tonus otosnya tuh dimana tonus otot yang di bagian tungkai kanan lebih tinggi dibandingkan dengan tungkai kiri. Kemudian selanjutnya itu pemeriksaan perkusi dan auskultasi normal, tidak ditemukan adanya kelainan di bagian pemeriksaan perkusi maupun auskultasi. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan PFGD atau pemeriksaan gerak dasar, di mana pemeriksaan PFGD yang pertama kita lakukan secara pasif, yaitu kita sebagai seorang fisioterapis yang menggerakkan atau memeriksa dari pergerakan dari si adik bayi ini. Yang pertama, karena tadi ditemukan adanya saat melakukan inspeksi dan palpasi ditemukan adanya spasm, ditemukan adanya tonus otot yang spastik di bagian tingginya tonus otot di bagian kaki bagian kanan, maka selanjutnya kita akan memeriksakan di bagian tungkai bawah terlebih dahulu, yaitu yang pertama yaitu di regio hip.
Untuk pemeriksaannya mungkin kita bisa gerakkan. Nah, ke atas. Nah, ini bisa dilihat range atau ROM-nya itu di bagian hip, fleksi hip itu normal. Bagian kaki kanan maupun bagian kaki kiri. Kita lihat apakah ada perbedaan. Nah, untuk ROM-nya normal. Kemudian selanjutnya itu di bagian regio hipuda. Kemudian selanjutnya di bagian regioni kita bisa melakukan fleksi di bagian regioni. Terus kita tekuk ke menuju fleksi, tapi di sini mohon maaf karena keterbatasan dari ininya, bonekanya atau probandusnya. Bagian dari ini juga kita periksa fleksi. Kemudian selanjutnya yaitu sama di dextra sinistra kita periksa. Selanjutnya di bagian ankle juga kita periksa apakah full ROM atau full pergerakan LGS dari bagian ankle-nya. Semua kita periksa, baik itu gerakan dorso, fleksi, inversi maupun eversinya kita periksa. Nah, ditemukan pada si bayi ini untuk gerakan pasifnya normal, full ROM semua, tapi mungkin ditambah dengan nyeri karena si bayi saat dilakukannya itu agak sedikit rewel atau menangis. Nah, kita tidak tahu apakah rewel atau menangisnya ini disebabkan karena nyeri ataupun disebabkan karena memang kondisi bayi ini rewel. Nah, untuk pemeriksaan nyerinya bisa kita periksa lebih lanjut nanti. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan gerak dasar secara aktif. Nah, karena ini pada bayi kita tidak bisa menginstruksikan langsung, maka kita bisa melakukan pemeriksaan secara aktif dengan memberikan stimulasi pada area yang akan kita lakukan pemeriksaan. Misalnya pada area hip, kita ingin memeriksakan PFGD aktif di bagian hip, maka kita berikan stimulasi di bagian hipnya, maka nanti si bayi akan menggerakkan bagian hipnya. Kita berikan stimulasi, nanti si bayi akan menggerakkan hipnya. Kita berikan stimulasi baik itu dextra sinistra. Sama halnya dengan hip, kita juga bisa melakukan pemeriksaan PFGD aktif di bagian knee. Nah, biasanya si bayi itu akan langsung menggerakkan, misalnya kita periksa di regio hip atau di regio tengki bawah, si bayi bisa langsung menggerakkan semua. Kalau misalnya dia bagus PFGD-nya, dia bisa menggerakkan langsung semua area yang ada di bawah, baik itu hip, knee, dan ankle-nya. Nah, kita bisa lihat di sana. Kemudian untuk di pasien bayi ini, di saat melakukan gerakan stimulasi di bagian gerakan PFGD aktif di tengkai bawah dextra sinistra, ditemukan bahwa si bayi mengalami keterbatasan range of motion atau tidak melakukan full ROM pergerakannya di bagian tungkai dextra maupun tungkai bawah dextra maupun sinistra, dan terlihat di bagian dextra itu lebih tinggi tingkat spasme, tingkat tonusnya, atau bisa dikatakan yang bagian kiri ini lebih leluasa bergerak dibandingkan dengan yang di bagian kanan. Kemudian untuk pemeriksaan gerak dasar yang bagian asistif itu tidak dilakukan pada bayi. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya yang dapat kita berikan yaitu pemeriksaan dermatom, di mana yaitu ini pemeriksaannya kasar, halus, tajam, tumpul, panas, dingin. Namun karena dia ini masih bayi atau dia umurnya baru 7 bulan dan diketahui kulitnya itu masih sensitif, maka kita bisa memberikan dengan sentuhan saja. Kita mulai dari ekstremitas atas, kanan maupun kiri, kita berikan sentuhan. Dimana untuk ekstremitas atasnya dia saat kita berikan stimulasi berupa sentuhan, dia menggerakkan tangannya. Jadi untuk pemeriksaan dermatom ini dia baik. Selanjutnya untuk pada bagian ekstremitas bawahnya sama, kita berikan sentuhan antara kanan dan kiri juga. Dimana di sini si anak juga menggerakkan kakinya, namun pada ekstremitas bawah ini dia kesulitan saat menggerakkan kakinya. Tetapi untuk pemeriksaan dermatomnya dia baik. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan kekuatan otot. Di mana pemeriksaan kekuatan otot ini kita bisa menggunakan skala XOTR. Nah, untuk penataksanaannya kita bisa memeriksa kekuatan otot di bagian tungkai atas dulu, di bagian ekstremitas atas dulu, mohon maaf. Nah, untuk pemeriksaannya itu kita bisa memberikan stimulus dan kemudian kita bisa
kita bisa memberikan stimulus dan kita bisa mengetahui kekuatan dari si anak tersebut. Nah, kekuatan di bagian tungkai atas itu nilainya X-nya itu normal. Kemudian untuk bagian tungkai bawah kita memberikan stimulus, kemudian digerakkan ke atas, di mana gerakan yang di bagian tungkai bawah itu sedikit gerakan, di mana untuk nilai XOTR bisa kita berikan nilai T, yaitu trace, di mana pergerakan yang timbul saat digerakkan di bagian tungkai bawah itu ada pergerakan tapi dengan susah payah. Terlihat dari di mana si bayi menggunakan gerakannya itu menggerakkan tungkai bawahnya itu dengan susah tenaga, yaitu gerakannya sedikit. Selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks, di mana pada pemeriksaan refleks ini kita melakukan pemeriksaan dua refleks, ada motorefleks dan ATNR refleks. Di mana pada motorefleks ini kita memberikan stimulasi berupa tepukan ringan seperti ini, di mana bayi ini memberikan respon mengekstensikan kedua tangannya dan mengekstensikan kedua kakinya. Namun pada kaki yang sebelah kanan dia karena ada spastik, maka kaki dia sedikit kaku saat digerakkan ekstensi. Maka didapatkan hasil pada motorefleks ini dia positif. Oke, selanjutnya ada ATNR refleks atau asymmetrical tonic neck reflex, di mana caranya kita memiringkan kepala bayi ke arah kiri, di mana bayi ini merespon menekuk tangan yang sebelah kanan dan meluruskan tangan yang sebelah kiri. Jadi dapat disimpulkan maka pada ATNR refleks ini bayi positif atau bayi ini memiliki refleks ATNR. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan antropometri, di mana pemeriksaan antropometri pertama kita bisa memeriksakan panjang tungkai dari si adik bayi. Panjang tungkai bisa kita hitung dari sini, dari tungkai di hipnya, di sias, sampai menuju ankle bagian bawah di sini. Kanan dan kiri kita periksa. Temukan tidak adanya perbedaan atau tidak ada perbedaan panjang tungkai bagi itu di tungkai sinistra maupun dextra. Selanjutnya kita bisa menggunakan lingkar kepala, memeriksa lingkar kepala. Dari seperti ini ditemukan di bayi yang menderita spinal bifida itu adanya sedikit pembesaran di bagian kepala atau adanya sedikit hidrosepalus, adanya sedikit cairan di bagian kepala, di dalam kepala bayi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan spesifik yang pertama yang kita lakukan untuk anak yang spina bifida ini, yang pertama yaitu pemeriksaan tonus otot. Pemeriksaan tonus otot yang bisa kita berikan yaitu dengan menggunakan skala Ashworth Scale, di mana untuk pemeriksaannya, untuk tonus ototnya ini kita bisa gerakkan yaitu di tungkai bawah maupun di tungkai atas. Yang pertama di bagian tungkai bawah bagian kanan atau dextra itu hasil yang di bagian kanan itu ada dua, yaitu kita lihat. Nah, hasil dua ini yaitu dimana adanya kontraksi dan terlihat adanya gerakan kontraksi full ROM dan terlihat adanya seperti tahanan tonus di tengah gerakan atau di tengah saat kita melakukan pergerakan ROM tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, kita gerakan dia full ROM, tetapi saat pergerakan di bagian tengah itu ada tahanan rigid gitu. Kemudian untuk yang di bagian sinistra atau kiri kita gerakkan. Kemudian untuk hasil tonus di Ashworth Scale di bagian kiri itu satu, yaitu terlihat adanya kontraksi namun tidak ada tahanan rigiditas, tidak ada tahanan tonus di sampai akhir gerakan, tidak ada, tapi menunjukkan ada kontraksi. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan nyeri, jadi posisi bayi ini kita tengkurapkan. Pada saat bayi ini tidak diapa-apain atau pada saat dia posisi diam, dia tidak menangis, jadi tidak ada nyeri atau nyerinya itu nilainya hanya 1.
Selanjutnya, pada saat kita tekan pada area yang mengalami benjolan atau kita tekan pada benjolan, dia seperti ingin menangis, jadi nilainya dia 3. Selanjutnya, pada saat kita gerakan seperti ini, dia memberikan respon menangis, jadi didapatkan hasil pada nyeri geraknya dia 7. Intervensi yang pertama yang dapat kita berikan yaitu positioning, dimana karena bayi ini kita ketahui tadi belum bisa tengkurap, maka positioning yang dapat kita berikan pada bayi ini yaitu miring kanan ataupun miring kiri. Untuk caranya, kita miringkan ke sebelah kanan terlebih dahulu, kita angkat tangannya sebelah kanan ke atas, lalu kita miringkan kepala bayi ke sebelah kanan. Setelah itu, kita pegang tangan bayi dan hip dari bayi, karena tadi kita ketahui bahwa ada kelemahan pada ekstremitas bawahnya atau pada kaki si bayi. Lalu kita bantu untuk miring ke sebelah kanan. Oke, karena bayi ini umurnya masih 7 bulan, maka kita bisa memberikan bantalan pada belakang agar si bayi ini tidak kembali posisinya terlentang. Selanjutnya untuk positioning miring ke kiri sama, hanya saja tangan yang sebelah kirinya yang diangkat ke atas dan kepalanya kita miringkan ke kiri. Lalu kita miringkan badannya ke kiri. Lalu kita bisa memberikan ganjalan pada bayi seperti ini. Keluhan yang ditemukan pada si bayi yaitu adanya kelemahan, kemudian adanya spastisitas pada tungkai bawah, maka kita harus memberikan movement atau memberikan gerakan pasif, movement pasif di bagian tungkai bawah atau di bagian AGB. Yang pertama, kita bisa memberikan movement di semua area, baik itu di hip, knee maupun di ankle, di area anggota gerak bawahnya, di semua gerakan, semua regio gerakan. Misalnya contohnya di paling bawah yaitu di bagian ankle. Mohon maaf, biar terlihat ankle-nya kita ginikan. Kita bisa menggunakan pergerakannya di semua regio yang ada di ankle, semua gerakan yang ada di ankle, baik itu dorso, plantar, inversi maupun eversi. Kita lakukan sekali lagi. Nah, ini bisa kita lakukan gerakan-gerakan itu selama pengulangannya 5-8 kali dengan set 3-5 kali set. Semuanya sama, yang di bagian baik itu di bagian kanan maupun kiri kita lakukan gerakan pasif. Regio itu di region ini sama kita fleksikan, kemudian kita hip juga fleksi. Boleh kita lakukan bersamaan di bagian endo exo, kita gerakan saja di bagian ini juga. Secara tidak langsung kita juga bisa gerakan pasif ini, kita juga secara tidak langsung memberikan gerakan stretching pada bagian muscle di bagian lower extremity si pasien. Misalnya ini kita memberikan stretch pada bagian hamstring dan lain. Kemudian selanjutnya setelah itu kanan dan kiri secara bergantian kita bisa langsung menggunakannya dengan dua
dua sekaligus. Dan juga ini, selain menggunakan woman, ini juga bisa men-stretch bagian lowernya. Ini yang di bagian hamstring ke stretch, bagian gas ke stretch, kemudian bagian dari Achillesnya juga ke stretch. Dan selanjutnya massage ya. Selanjutnya kita juga bisa memberikan massage di bagian tungkai bawahnya. Untuk gerakan massage yang pertama, kita bisa menggunakan gerakan ini. Kalau bayi kan lebih besar ya, lebih kecil. Jadi satu tangan aja bisa. Jangan lupa massage. Kemudian cara masaknya juga bisa seperti ini. Kemudian massage di area ankle. Massage di area ankle kita bisa lakukan seperti ini. Tujuannya ini relaxation di bagian lower. Bagian sini juga bisa. Untuk massage ini kita lakukan baik itu di bagian kanan maupun di bagian yang kiri. Selanjutnya, karena adanya kelemahan, kondisi si pasien ini kelemahan, kita bisa memberikan strengthening. Nah, secara strengthening di bayi atau di anak-anak kalau usianya 7 bulan, kita bisa memberikan stimulus agar si anak menggerakkan kakinya. Misalnya kita memberikan stimulus diangkat, nah setelah diangkat kita berikan tahanan saat dia angkat tersebut. Kita berikan stimulus lagi, dia mau mengangkat, kita berikan tahanan seperti itu. Misalnya di sini, nah kita biar terlihat, misalnya kita beri stimulus, dia mengangkat, nah kita tahan, itu bisa menguatkan otot-otot di bagian bawah. Sama yang bagian tungkai bawah ini, bagian bawah maupun bagian atas juga tetap kita lakukan secara bergantian. Nah, untuk di bagian atas, yang di bagian atas diketahui tidak memiliki keluhan karena normal semuanya. Untuk menjaga agar tetap normal, mungkin kita bisa memberikan passive exercise ataupun active exercise. Bisa kita gerakkan semua region di bagian atas, di bagian wrist, di bagian elbow, di bagian shouldernya, tetap kita gerakkan secara pasif untuk mencegah adanya mungkin kelainan yang nanti, yang misalnya kalau kita hanya fokus di bagian lower saja, ditakutkan nanti di bagian uppernya juga ikut terjadi masalah. Selanjutnya, intervensi yang dapat kita lakukan kepada bayi yaitu berupa latihan tengkurap, karena dapat kita lihat tadi ibu dari anak ini mengatakan jika anaknya dia belum bisa tengkurap. Caranya yaitu kita memiringkan kepala anak sebelah kanan, lalu kita angkat tangannya ke atas. Kenapa tangan bayi ini harus diangkat ke atas? Tujuannya agar pada saat bayi ini tengkurap tidak ada bagian yang tertindih. Oke, selanjutnya kita pegang tangan yang sebelah kirinya untuk membantu si bayi ini tengkurap. Lalu kita juga bantu atau tangan kita diletakkan pada pelviknya, karena kita ketahui bahwa pada bagian ekstremitas bawah atau pada bagian kaki bayi dia ada kelemahan. Lalu kita tarik seperti ini, dimana nanti bayinya akan otomatis seperti ingin tengkurap. Oke, pada saat bayi sudah miring seperti ini, kita bantu dengan cara menengkurapkan. Selanjutnya untuk intervensinya yaitu ada active exercise, dimana karena kita ketahui pada bayi ini dia usianya baru 7 bulan, maka caranya kita dengan memberikan stimulus. Mulai dari hipnya, kita memberikan stimulus berupa sentuhan, dimana nanti bayi ini akan otomatis mengangkat atau mengangkat sedikit kakinya ke atas. Seperti ini dapat kita lihat. Ini dilakukan pada sisi yang kanan dan sisi yang kiri. Setelah pada radio hip, kita menuju pada knee, dimana sama kita memberikan stimulasi berupa sentuhan, dimana dia akan otomatis mengangkat kakinya. Kemudian sebelah kiri, oke.
Selanjutnya pada ankle sama kita juga memberikan stimulasi. Yang sebelahnya